membaca surat Al-Ikhlas sama surat An-Nas. Ada Yosi, Aska, Rama, Reza, sama Adit, Nanda, dan Evan. Kelompok 4 Wafian, Etika, Zahid, Adit, Randy, Rizky, Adimas. Coba bergabung kelompoknya masing-masing. Kedua, dalil nakinya. Yang ketiga, macam-macam kita Allah nanti ya. Yang keempat, nikmat beriman. Sekarang iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini sudah kan ya iman ya? Sudah. Percaya bahwa nanti ada 4 kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Ini ada dalilnya tentang iman. Bu Siti baca dulu, nanti kalian membaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Sekarang dibaca bareng-bareng ya. Yang pertama, Al-Quran nanti nabinya Muhammad, Zabur nabinya Daud, Injil nabinya Isa, Taurat nabinya Musa. Kalian diangkat ya? Seterusnya yang pertama, ini sejarah kitab yang pertama Zabur, ya itu Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud, biasanya bisa singkat itu Zada, sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman-Nya Allah, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 6. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat dan kata-kata hikmah. Sekarang yang kedua, kitab Taurat. Itu dengan nabi siapa Nana? Nabi Musa. Musa singkat biasanya tahu. Perhatikan itu, diturunkan kepada Nabi Musa, sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Paham ya yang Taurat ya? Sekarang yang ketiga kitab Injil. Diturunkan nabi siapa itu? Nabi Musa. Sebagai petunjuk
Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surat apa itu anak-anak? Al-Maidah 46. Sekarang yang terakhir kitab suci Al-Quran. Diturunkan Nabi siapa itu? Bisa singkat biasanya Al-Mu biar gampang dicerna. Untuk dijadikan pedoman dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman-Nya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Suratnya Al-Quran ayat 1. Sekarang hikmahnya dilihat. Yang pertama, nanti meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan membuat materi satu persatu ya dari kitab-kitab tadi. Ini nanti diskusi satu kelompok dibuat presentasi depan ya. Ini nanti di ini kelompok benar. Ini kelompok benar. Kelompok 4. Kelompok 4 nanti kita Injil. Yang kelompok 3 kitab Al-Quran. Yang kelompok 2 kitab Zabur. Yang pertama kitab silakan didiskusikan sama temannya nanti buat presentasi kedua. Diskusi sama temannya.
Dimulai dari kelompok yang mana dulu, kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 1 silakan, ayo presentasi juara. Ya teman-teman, ini temanku ada yang presentasi kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama anggota Nabila Najwa, Hidayah Kartika, Lutfiana Putri, Krisdayanti, Eli Febria Stuti, Elina Wijayanti, Mahesa Duyani. Kami akan mempresentasikan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Kitab yang berbahasa Ibrani menjadi pedoman sekaligus bagi Bani Israel. Tentang kala itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Keterangan terkait kitab Taurat dapat diketahui dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 yang bersama. Wa atayna Musa kitab wa ja'alna Bani Israel. Isinya yaitu tentang penyatuan atau sepuluh perintah. Ya, depannya anak. Kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus pada abad keberapa? 12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Jadi presentasinya kelompok 1 benar anak? Benar. Beri aplaus tepuk tangan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai ya. Silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Coba diperhatikan yang lain, kelompok 4, 3, 1 diperhatikan, kelompok 2 mau presentasi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kitab Zabur. Perkenalkan, nama saya Naila Lisa Evelyn dan teman saya Dewi Putri Zahra Anggraini, Naila Mafiyatun Janda, Juliana Dianita, Tasya Putri Husnatul Isna Radika Kartini. Kitab Zabur, Nabi dan Rasul yang menerima kitab Zabur adalah Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa yang digunakan adalah Kibti. Zabur juga disebut dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad fadalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda Zabur, yang isinya puji-pujian kepada Allah atas segala ilahiyat. Dan yang kelompok 2 tadi kita ada diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Paham ya? Zabur kepada Nabi Daud. Za singkat tadi Zada, paham ya? Kita beri aplaus tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Malaysia akan mempresentasikan kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Al-Quran dan bahasa yang menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cara berangsur-angsur Al-Quran jadi Al-Quran dari Al-Quran juga menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Bisa ada antara lain kita tidak akan
malas juga saya atau saudara ini seperti pada Ali Imran ayat. Lihat anak-anak, kelompok 3 tadi mempresentasikan kitab apa? Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahasanya bahasa apa anak-anak? Bahasa Arab. Tadi benar apa tidak? Betul. Nanti sebagai petunjuk lagi umat manusia. Kita beri applause tepuk tangan. Sekarang kelompok 4 sekarang mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Injil. Nama kelompok Aska Rafael, Ananda Rizky Aulia Pratama, Evan Abdulais, Dimas Arya Saputra, Aisyah Firmansa, Muhammad Rahmat Yansa, Yosi Octavian. Kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dari alam. Kitab merupakan akad satu Masehi, prosesnya menjadi kitab ini berisi tentang ajaran. Dari materi ini ada yang belum paham? Ada? Tadi ada 4 nih yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Sekarang dapat disimpulkan refleksinya. Coba disimpulkan dari salah satu siswa. Coba Naila kesimpulannya. Kesimpulannya coba salah satu coba ada yang paham pasti. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya, baik secara ijmali global maupun tafsiri. Ada sejumlah kitab dan suhuf Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, serta suhuf Musa dan Ibrahim. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya, menghargai perbedaan, hormati orang tua, dan lain sebagainya. Kesimpulannya benar apa tidak anak-anak tadi yang dibaca Naila? Betul tidak? Ada 4 kitab sebagai pedoman kita umat Islam. Tapi yang wajib diamalkan, yang dipahami 4, yang diamalkan sebenarnya itu Al-Quran. Jadi untuk refleksi hari ini kita semakin terarah, tidak tersesat, ya. Semakin tahu bahwa Allah menurunkan kita dengan maksud agar dadanya menjadi terarah, agar menjadi damai serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pembelajaran kita tutup dengan